Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita katakan tadi bisa diklasifikasikan menjadi tiga, yang jelas ada dalilnya, kemudian ada yang masih tidak tegas, dan ada yang tidak ada dalilnya sama sekali. Kita tentu wajib bagi kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan harus lebih cinta daripada ayah, daripada anak, daripada istri, daripada semuanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada seluruh manusia. Bahkan harus lebih cintai daripada dirinya sendiri. Umar berkata kepada Nabi, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali daripada diriku sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Belum sempurna imanmu sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar berkata, al-an ya Rasulullah. Sekarang ya Rasulullah. La anta ahabbu alayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, bahkan lebih daripada diriku. Ketika kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita harus mencintai dengan cara yang benar, ya. Maka tidak boleh kita memberi sifat yang berlebihan kepada Nabi yang bukan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang berlebihan sehingga menyatakan Nabi sampai pada derajat ketuhanan, ya. Ya, oleh karenanya Rasulullah SAW berkata, la tutruni kama atratin nasara bana Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebihan kepada aku sebagaimana orang Nasara berlebihan kepada Nabi Isa. Sungguhnya aku ini adalah hamba. Katakanlah Muhammadlah hamba Allah dan rasulnya, ya. Taib, kita akan sebutkan keistimewaan Rasulullah yang datang dalam hadis yang sahih. Di antaranya, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah SAW diberi surat Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Ya, Rasulullah diberi surat Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Abshir binurain utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Bergembiralah engkau wahai Rasulullah atas dua cahaya yang diberikan kepadamu dan belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Yaitu Fatihatul Kitab di surat Al-Fatihah, wa khawatimu suratil Baqarah dan penutup surat Al-Baqarah. Yaitu amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun dan seterusnya. Ini dalil bahwasanya surat Al-Fatihah ini surat yang spesial, ya, maknanya sangat agung, ya, dan tidak pernah Allah berikan kepada selain Nabi Muhammad SAW. Demikian juga penutup surat Al-Baqarah. Taib, ini di antara keistimewaan Nabi SAW. Di antara keistimewaan Nabi juga datang dalam hadis yang sahih, digabungkan dalam satu hadis, yaitu Rasulullah diberikan 6 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Kata Nabi SAW, Fudiltu alal anbiya bisittin. Aku diistimewakan daripada nabi-nabi yang lain dengan 6 perkara. Apa 6 perkara tersebut? Jawami al-kalim. Aku diberikan utitu jawami al-kalim. Jawami al-kalim itu kalimat-kalimat yang singkat tetapi maknanya sangat dalam. Ya, itulah ciri khas hadis-hadis Nabi SAW. Seperti pepatah-pepatah, kata-kata hikmah yang sangat bijak. Tapi dari Nabi SAW. Ya, itu tidak dapati pada yang lainnya, bahkan para nabi sebelumnya tidak mendapatkan hal ini. Oleh karenanya kalau kita belajar hadis Nabi, selalu kata-katanya indah, tepat, dan maknanya sangat dalam. Di antaranya apa yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah, di mana beliau mengumpulkan 42 hadis yang syarat-syaratnya jawami'ul kalim. Kata-katanya singkat namun sangat padat. Ini tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Kemudian yang lainnya, nusirtu birru'bi masirata syahr. Aku ditolong dengan rasa takut. Yaitu maksudnya apa? Ditolong dengan Allah memberikan rasa takut kepada musuh-musuh Nabi padahal dalam perjalanan sebulan perjalanan. Dan itu terjadi. Ketika Nabi SAW akan melaksanakan perang Tabuk, bayangkan Tabuk dari kota Madinah sekitar 700 kilo. Nabi berjalan dengan para sahabat di musim panas, ya, dengan sahabat berangkat ke sana. Namun Nabi sampai di sana setelah tiba di Tabuk, padahal musuhnya akan dilawan adalah orang Romawi yang pasukan mereka mungkin 1 juta kali, saking besarnya kerajaan Romawi dan umurnya sudah ribuan tahun. Ya, kerajaan adidaya ketika itu Romawi dan Persia. Tapi Nabi dengan beberapa ribu sahabat pergi sampai sana, ternyata mereka tidak muncul. Di antaranya karena rasa takut yang Allah berikan kepada mereka. Kita tahu kalau seorang sudah takut, percuma jumlah yang banyak, percuma strategi kalau disertai dengan rasa takut. Ya,
akan mendatangkan kekalahan kalau peperangan disertai dengan rasa takut. Maka Nabi mengatakan nusirtu birru'bi, aku ditolong di antaranya, padahal musuh-musuh Nabi begitu hebat, ya, tetapi ditolong dengan diberikan rasa takut kepada mereka sebulan perjalanan. Mereka sudah ketakutan sebelum Nabi sampai. Ini di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah uhillat liyal ghanaim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan bagiku ghanimah. Dihalalkan bagiku ghanimah, ya. Apa itu ghanimah? Ghanimah adalah harta yang diperoleh setelah peperangan. Kalau terjadi perang kemudian ada ghanimah boleh diambil. Nabi-nabi terdahulu mereka tidak boleh ambil ghanimah. Mereka tidak boleh ambil ghanimah. Kalau mereka menang dalam peperangan, maka ghanimahnya dikumpulkan, kemudian diletakkan di tengah padang, datanglah api dari langit memakan ghanimah tersebut, dihabisin oleh api tersebut, ya. Dan ini di antara perkara yang menakjubkan, ya. Di nabi-nabi terdahulu, ya, datang api kemudian membakar ghanimah yang mereka kumpulkan. Sehingga tidak halal bagi mereka. Di antaranya yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir adalah ghanimah yang dikumpulkan oleh Bani Israel yang diambil dari tentara Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Ketika ditenggelamkan kemudian mereka mati, ditemukan mayatnya, maka diambillah emas-emas dari tubuh mereka. Dan itu dilarang dalam syariat, ya. Makanya mereka mengatakan dalam surat Thaha, ya, walakin hummilna auzaran min zinatil qaumi faqadhafnaha wa kadzalika al-Qasamiri. Kata mereka menyesal, wahai Musa, kami tidak menyelisihi janji kami, tetapi kami membawa dosa-dosa, yaitu berupa perhiasan yang kami ambil. Padahal nabi-nabi terdahulu tidak boleh ambil ghanimah. Kalaulah Fir'aun mati dengan bala tentaranya, tidak boleh diambil hartanya untuk dijadikan ghanimah, apalagi disimpan secara pribadi. Ini dalil di antaranya disebut oleh para tafsir bahwasanya ghanimah pada nabi terdahulu tidak boleh. Demikian juga dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari, saya bacakan. Ghaza nabiyyun minal anbiya, ada seorang nabi yang berperang. Maksud di sini Yusha bin Nun, penerus Nabi Musa alaihissalam. Faghaza fadana minal qaryati salatal asri. Maka dia pun berperang dan dia sudah sampai pada lokasi musuh ketika itu pas salat asar. Au qariban min dzalik, atau menjelang salat asar. Padahal perang butuh waktu, apalagi perang zaman dahulu pakai pedang dan yang lainnya, butuh waktu. Maka dia berkata, Nabi ini berkata kepada matahari. Faqala li syams, dia berkata kepada matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Wahai matahari, engkau diperintahkan, aku juga diperintahkan. Allahumma hbisha alaina, ya Allah tahanlah matahari agar kami bisa berperang. Fahubisat hatta fatahullahu alaihi, maka matahari tidak tenggelam, tertahan, ya, sehingga mereka berperang sampai akhirnya mereka menang. Karena dahulu kode etik kalau sudah matahari tenggelam, perang berhenti. Dia tidak ingin berhenti perang sampai selesai. Akhirnya matahari tertahan. Kemudian setelah itu mereka pun menang. Ketika Nabi ini menang, dia pun mengumpulkan ghanimah. Mengumpulkan ghanimah, kemudian dikumpulkan. Faja'at an-nar litakulaha. Sebagaimana yang biasa, ketika mereka sudah menang, datang api dari langit. Api dari langit ingin makan, ternyata enggak jadi. Naik lagi, enggak bisa makan. Maka Nabi ini tahu ada masalah pada ghanimah, pasti ada yang ngambilin. Kata Nabi tersebut, Yusha bin Nun alaihi salam, inna fikum gululan, sungguhnya ada harta yang kalian ambil dari ghanimah ini. Falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun. Hendaknya setiap kabilah ada seorang lelaki yang membaiatku. Karena ada yang ngambil, namanya gulul, ngambil harta sebelum dibagi. Dan sebenarnya tidak boleh dibagi karena ghanimah pada Nabi terdahulu hukumnya haram. Falaziqat yadu rajulin biyadihi. Tiba-tiba ketika ada yang baiat tangannya lengket, berarti ada yang dia ambil. Faqala fikumul ghulul. Falyubayyi'ni qabilatuk. Sungguhnya pada kalian ada ada gulul, ya, ada harta yang diambil yang haram. Falyubayyi'ni qabilatuk. Kalau gitu semua kabilah engkau sini. Suruh baiat. Falaziqat yadu rajulaini aw thalatha biyadihi. Ternyata 2 orang, 3 orang tangannya lengket. Faqala fikum gulul, kalian yang ngambil. Kalian telah ngambil. Faja'u bi ra'sin mithli ra'si baqarah. Maka datanglah mereka yang 3 orang tadi membawa suatu kepala seperti kepala
kepala sapi minadz zahab. Ternyata yang mereka ambil banyak, yaitu emas, bongkahan emas seperti kepala sapi besar. Fawadauha, akhirnya mereka kembalikan kepada ghanimah. Faja'atin nar, maka datanglah api kemudian makan ghanimah tersebut. Fa'akalatha, kemudian dimakan oleh api tersebut. Tsumma ahallallahu lanal ghanaim. Adapun kita, Allah halalkan ghanimah bagi kita. Ra'a dha'fana, karena Allah melihat kita ini lemah, wa ajzana, dan kita tidak mampu, fa'ahallaha lana, maka Allah halalkan ghanimah bagi kita. Ini di antara keistimewaan Nabi SAW, ghanimah pada nabi-nabi terdahulu tidak halal, mereka tidak boleh makan, tidak boleh ambil dari ghanimah. Adapun zaman Nabi SAW mereka berperang, para sahabat berperang, ghanimahnya dibagi. Setiap menang, ghanimahnya dibagi. Ini di antara keistimewaan Nabi SAW.